Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat review tentang saham BSBK dan bagaimana prospeknya di tahun 2025. Ini karena banyak sekali yang bertanya tentang saham BSBK. Jadi ini lagi hot memang saham ini, karena labanya luar biasa, transaksinya luar biasa, pokoknya banyak hal yang luar biasa. Oleh sebab itu kami akan mereview saham ini secara sederhana dan memberitahu apa kelebihan dan kekurangannya. Sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu Anda di pasar modal. Perlu diketahui bahwasanya ketika banyak orang melihat komposisi shareholdersnya, bagaimana masyarakat hanya diberikan 15%, orang banyak menyamakan bahwasanya ini the next money katanya. Ya bolehlah kita mengatakan seperti itu, karena itu optimisme retail terhadap saham ini itu besar sekali. Bagaimana di bulan Mei yang hanya 10.000, ini saya bulatkan ya, 10.000, sekarang pada akhir bulan September itu holdernya itu sudah naik hampir 2 kali lipat, yaitu 17.394. Ini retail sangat optimis di sini. Tapi perlu diketahui sebelum saya lebih jauh melangkah, PANI itu kan dimiliki oleh dua konglomerat besar yang kita tahu ya. Namanya kita sudah hafal semuanya. Nah, mari kita lihat yang satu ini, ada satu nama yaitu Christopher Sumasto Chia. Ini pengendalinya. Nah, kalau kita riwayat sosok ini, kalau saya searching di salah satu portal berita, itu terkait dengan saham lain juga, yaitu PAMG. Ya, karena ini ada di Pekanbaru kalau nggak salah. PAMG itu sahamnya itu juga di harga 50-an juga, pokoknya di bawah 100 lah. Jadi kalau kita lihat riwayatnya, ya tidak seperti grup Salim atau grup Aguan yang bisa wah istimewa lah. Jadi sejenak kita akan mengatakan coba cooling down dulu dan kita anggap ini saham biasa aja lah. Jangan optimisme karena itulah. Nah, mari kita lihat lebih jauh sahamnya. Nah, karakteristiknya. Anda kalau ngelihat chart seperti ini karakteristik saham yang memberikan angan-angan besar kepada retail, setelah itu dijatuhkan. Ya, kita lihat ini naiknya luar biasa, turun, naik, sehingga orang masih optimis, wah ini retracement ini mau naik lebih tinggi, atau dijatuhkan dengan begitu sadis ya. Turun, tapi ya masih banyak yang optimis di saham ini. Saya seaktif melihat streamnya. Nah, apa sebenarnya yang dimiliki oleh BSBK? BSBK ini punya sesuatu yang memang istimewa, yaitu Balikpapan Super Block. Luasnya 20 hektar. Anda perlu ketahui, Balikpapan ini adalah sekarang kota yang sangat berkembang kan apa IKN. Ya, IKN ini sangat berpengaruh kepada apa yang ada di Balikpapan. Dan Anda lihat ini fotonya ya, ada supermarket, ada shopping center, kemudian ada perkantoran, ada perhotelan, kemudian ada hunian yang eksklusif. Jadi memang istimewa, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya BSBK ini kalau dari segi usaha memang istimewa dan berada di kawasan yang akan menjadi sentralnya Indonesia di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itulah. Jadi kata kuncinya adalah kalau IKN ini terus tumbuh, maka ini akan menjadi kawasan yang sangat hot. Tapi kalau IKN redup misalkan, kita kan di pasar modal harus melihat sisi terbaik dan terburuk, maka ya saham ini juga bisa dikatakan akan terkena imbas yang tidak begitu positif. Tapi mari kita lihat secara valuasi dan juga fundamentalnya ya. Kalau dari pendapatan memang istimewa banget. Ini menurut saya istimewa banget. Ya, 4 miliar ke 23 miliar, 9 miliar ke 17 miliar, 6 miliar ke 22 miliar. Ini pendapatan yang lonjakannya sangat tinggi sekali. Yang aneh sebetulnya adalah sebetulnya sejak tahun 2022 menuju 2023 itu udah
lonjakan yang sangat tinggi, tapi sahamnya kan di situ-situ aja kan, naik kemudian turun lagi, naik turun lagi. Jadi karakteristik dari sebuah saham juga harus kita pahami. Ini juga naik luar biasa ini. Plus yang harus kita tahu adalah saham ini sebetulnya market capnya itu kecil, di bawah 1 triliun. Ini kalau kita bicara jujur, ini masuk golongan lapis 3. Tapi yang hebat dari BSBK adalah transaksinya selalu menjadi top volume. Ya seringkali lah, saya tidak bisa mengatakan selalu, seringkali menjadi top volume. Jadi ini menjadi pusat perhatian. Kalau bicara valuasi, book value 0,5 murah, price to sales 2 masih oke, PE-nya 10 oke ya, tidak terlalu murah tapi juga nggak mahal. Jadi memang layak untuk dijadikan objek investasi. Kemudian cash flow-nya lumayan, free cash flow-nya juga oke, jadi tidak ada masalah. Bahkan utangnya juga kecil, 0,3. Biasanya saham-saham atau perusahaan properti yang sedang mengembangkan sesuatu itu hutangnya biasanya di atas 1, ini 0,3 dibanding ekuitasnya. Jadi cukup bagus. Anda lihat yang istimewa dari sini adalah pertumbuhannya. Net income-nya aja sampai 7.000% quarter year on year. Nah, yang kalau Anda bertanya kekurangannya apa? Salah satunya adalah net profit margin yang kecil, 2%. Biasanya kalau saham-saham properti itu net profit marginnya di atas 10% biasanya. Tapi juga ada satu hal yang istimewa, walaupun ini saham 50-an tapi sudah memberikan dividen sebesar 3%. Apa nggak istimewa itu? 3,4, ambillah 3,5. Istimewa, jarang saham gocapan itu yang ngasih dividen, itu jarang. Nah, kita lihat pendapatan usahanya lebih detail ya. Ini kenapa kami juga baru buat sekarang, karena menunggu laporan keuangan. Jadi ini per 30 September. Sekarang saya membuat ini di tanggal 17 Oktober. Penjualannya sebetulnya menyusut tajam. Penjualan kondotel, apartemen, ini Anda bisa lihat. Itu menyusutnya hampir 40% lah turunnya. Dari 20 miliar di sini menjadi 13 14 lah ya. Jadi 30-an miliar. Ini turunnya. Jadi cukup mengkhawatirkan sebetulnya dari penjualan ini. Tapi pendapatan usaha dari sewa, kan ada mall super blok dan lain sebagainya, biaya layanan, parkir, kemudian sewa pameran, pengelolaan lingkungan, fitness, food court dan lain-lain, ini tumbuh cukup bagus. Sehingga kata kuncinya seperti ini. Biasanya kalau sewa menyewa itu pertumbuhannya standar. Kalau properti biasanya seperti itu. Artinya ini ke depan bisa jadi ya pertumbuhannya biasalah. Tapi kalau ini tumbuh, ini kan sekarang lagi turun. Kalau ini tumbuh berarti akan meledak. Sederhananya seperti itulah. Tapi kalau misalnya gimana kalau ini turun, ya jeblok. Tapi bisa dikatakan kalau sewa menyewa itu akan stabil lah. Kalau pasca Covid stabil berarti kesananya stabil. Tinggal kita melihat penjualan. Kalau penjualannya naik sedikit aja berarti pendapatannya akan sangat bagus. Nah, kita lihat berita ya. Kalau ngelihat berita BSBK, Anda nggak menemukan berita jelek untuk saat ini loh ya. Ini rangkumannya salah satu 3 aja lah. Naik 226%, raup laba luar biasa, kantongi laba bersih, ketiban durian runtuh IKN. Oh, pokoknya positif semuanya lah. Jadi saya belum menemukan berita jelek dari saham ini pada per Oktober tahun 2024. Nah, ayo kita lihat salah satu keistimewaan dari saham ini. Bayangkan, hampir tiap hari dia menjadi top volume. BSBK nomor 3 di bawah Goto, Inet, ya itu ada BSBK. Ya. Jadi luar biasa lah intinya menurut kami saham ini. Dengan kapitalisasi pasar yang kecil loh ya. Kalau Goto maklum kapitalisasi pasarnya gede. Ini BSBK itu bisa menjadi top volume. Ini yang wow banget lah. Bumi ya kita tahu lah kapitalisasi pasarnya besar. Nah tapi kita lihat coba lebih detail ya. Sekali lagi kita coba lihat lebih detail. Pertama, Anda kalau lihat broker summary-nya pada Oktober tanggal 1 sampai Oktober 16 sampai kemarin ya.
itu sebetulnya hanya tukeran barang di antara mereka broker yang sama. Anda lihat ini CP, SH, dengan nilai yang mirip. Kalau misalnya ini biasa, ini ada broker yang sama, iya, tapi nilainya mirip-mirip loh ya. Ini dugaan aja. CP 57 55, SH 54 56. Ini nanti besoknya hanya tukeran tempat aja, mungkin di sini yang nomor 1 PI nih 54 53, ZP PS FS IN IF EP wih sama semua. Ya, jadi kalau Anda bertanya misalnya kita warga Stockbit ya, XL mana ya, temeh itu ya, kecil lah. Jadi kalau misalkan di sini belum ada apa-apa. Nah, kalau kita lihat faktanya, realitanya dari tanggal 14 Oktober sampai 16 Oktober, di mana pasca keluarnya laporan keuangan, yang terjadi apa? Small distribution. Ya, jadi kalau seharusnya kita berada di pasar modal, melihat saham yang seperti ini, di mana labanya naik cukup fantastis, itu hampir dipastikan big accumulation, hampir dipastikan. Tapi ini unik, pokoknya saham ini sulit dianalisa versi nalar akal sehat, itu susah. Ini justru yang terjadi apa? Small distribution, ya, yang top one, yang kesimpulannya broker distribusi. Nah, mari kita lihat dari sisi chartnya ini. Kalau versi kami belum ada namanya akumulasi dengan volume yang cukup besar, walaupun habis rilis laporan keuangan yang istimewa. Jadi biasa aja ini, kalah sama yang sebelumnya di sebelum bulan Oktober ini. Ya, jadi belum ada tanda-tanda wow gitu, belum. Bahkan kemarin terjadi distribusi ya pada tanggal 16. Jadi kalau bertanya kok aneh ya, memang saham ini susah dinalar. Kalau yakin masuk aja, kalau nggak yakin jangan masuk, intinya seperti itu kalau di saham ini. Nah, kita lihat chartnya ya, memang ada tanda-tanda kenaikan ya, ada tanda-tanda kenaikan. Kalau resisten terdekat di angka 62, support terdekat di angka 56. Tapi ini support belum terbukti ya, karena baru tersentuh sekali. Kemudian kalau kita lihat dalam 1 tahun, resisten terdekat itu resisten yang paling tinggi di angka 95. Memang kalau dari 60 ke 95, wah, cuan gede kita 50%-an. Jadi udah kipas-kipas. Ya, ini kesimpulan dari kami. Kalau kinerjanya bagus, valuasi juga bagus, prospeknya menurut kami standar. Kenapa kami katakan standar? Karena kita lihat pemerintah sekarang ya, apakah menjadikan IKN pusat daripada negara yang besar, atau justru sederhana sebagai kantor saja. Karena dapat isu itu usulan ada twin city katanya. Jadi kami tidak bisa mengatakan prospeknya bagus banget, enggak. Tapi sekarang pada saat ini, pada saat konten ini dibuat, kinerjanya istimewa, valuasinya istimewa. Kalau bicara risikonya sangat besar di saham ini. Karena apa? Dominasi saham ini berada di bukan masyarakat. Jadi kalau mereka ingin menjatuhkan itu tiba-tiba bisa. Karena riwayatnya kalau kita lihat dari chartnya ya seperti itu. Maka risikonya besar. Kalau Anda tidak kuat, menurut kami janganlah. Versi kami saham hijau ini saham bagus, walaupun nggak bagus banget ya. Biasanya kalau bagus banget tuh bintang 5, karena ada sisi risiko yang cukup besar. Seperti itu, risiko naik turunnya saham, fluktuasinya sangat besar sekali. Jadi seperti itu, ini tidak ada saran untuk menjual atau membeli, hanya memenuhi permintaan dari penonton setia kami. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kesetiaan Anda, dan kalau ada permintaan atau komentar tentang saham ini, cantumkan aja di kolom komentar. Semoga bisa membantu, dan kalau ada pertanyaan juga jangan sungkan, siapa tahu kami bisa menjawabnya di konten-konten berikutnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.